Oke, baik. Jadi di sini kalau kita belajar tentang culture gitu ya, terutamanya intercultural, itu kita akan ketemu yang namanya English as an International Language atau sering disingkat dengan EIL. Jadi kalau kalian ketemu singkatan EIL ini adalah English as an International Language. Bahasa Inggris sebagai bahasa internasional. Oke. Jadi di sini yang akan dibahas, yang akan kita explore adalah English as an International Language, the role of non-native English speaking teachers, and approaches to teaching culture for different global contexts. Oke. Jadi karena bahasa Inggris sendiri saat ini ya, sampai saat ini telah digunakan sebagai bahasa internasional, maka kita juga harus melihat bagaimana sih peran seorang guru yang non-native English gitu ya, ketika mengajar bahasa Inggris di negaranya masing-masing. Kan kalau guru yang memang native English ngajar bahasa Inggris di negaranya sendiri kan biasa ya, seperti kita kalau kita sedang diajar sama guru bahasa Indonesia, ya udah paling kita cuma membenarkan punctuation mungkin seperti itu ya. Tapi akan lain halnya ketika kita menjadi guru, kemudian kita mengajar bahasa Inggris kepada siswa-siswa kita yang bahasa Inggris itu bukan sebagai mother tongue-nya. Oke, well, next kita lanjutkan. Di sini ada pembahasan terlebih dahulu ya tentang global language. What is a global language? Global language is a language that is spoken in countries all over the world. It holds a special space within their communities, even though they may have few or no mother tongue speakers. Jadi di sini karena tadi bahasa Inggris sebagai bahasa internasional, ya makanya bahasa Inggris tersebut sendiri juga masuk ke dalam global language ya. Sedangkan yang dikatakan global language itu ketika sebuah bahasa itu digunakan untuk berkomunikasi di hampir seluruh dunia gitu ya, menggunakan bahasa itu sebagai bahasa komunikasi antar negara. Pada akhirnya bahasa tersebut begitu ya, itu akan menjadi spesial gitu ya. Kenapa menjadi spesial? Ya karena mungkin bisa jadi untuk sebagian besar negara yang mereka itu tidak bahasa mother tongue-nya, bahasa ibunya itu bukan bahasa Inggris katakanlah ya, contoh dari global language yang kita ketahui kan yang paling banyak digunakan kan bahasa Inggris ya. Itu akan menjadi spesial karena ya kita harus mau tidak mau menyesuaikan begitu ya bahasa yang sedang digunakan sebagai global language tersebut gitu. Oke. Nah, karena tadi membahas global language, maka di sini muncul English as a global language. As a global language, English is spoken in countries all over the world. Crystal, 1987, established that English is used as either a first or mother tongue or second language in various contexts by people all
different nationalities on every continent. The USA has nearly 15% of all English mother tongue speaker in the world. Oke, jadi karena bahasa Inggris ini sudah menjadi bahasa yang digunakan hampir di seluruh dunia, begitu ya. Makanya di sini pada akhirnya bahasa Inggris itu mempengaruhi berbagai macam negara gitu yang ada di seluruh benua. Kenapa begitu? Karena akhirnya bahasa Inggris itu akan terlahir, dia bisa menjadi first language gitu ya bagi negara-negara bagian yang memang bahasa ibunya adalah bahasa Inggris. Seperti kita tahu kemarin kalau di teorinya Karcu itu negara-negara yang bahasa pertamanya adalah bahasa Inggris, dia ada di dalam inner circle. Akhirnya dengan bahasa Inggris ini sebagai bahasa yang mengglobal gitu ya, ada sebagian negara yang menjadikan bahasa Inggris ini menjadi bahasa kedua gitu. Karena sekali lagi ya, bahasa itu tidak bisa lepas dari yang namanya culture atau budaya. Kan tidak mungkin ya ketika ada sebuah bahasa yang menjadi bahasa global, menjadi bahasa internasional, kemudian bahasa itu menutup bahasa pertama, bahasa asli di sebuah negara gitu kan. Katakanlah misalnya Malaysia. Enggak sih, Malaysia belum second language-nya belum bahasa Inggris. Kita lihat Singapura aja. Singapura. Di Singapura itu kan sekarang posisinya bahasa keduanya, second language-nya itu adalah bahasa Inggris. Nah, tapi kan Singapura itu juga punya bahasanya sendiri ya, bahasa mother tongue-nya ada sendiri. Jadi kan nggak mungkin, walaupun pemerintah Singapura itu sangat mendukung dengan bahasa Inggris ini sebagai global language gitu ya di negaranya mereka, tapi kan tetap tidak kemudian pemerintah Singapura ini akhirnya meleburkan bahasa pertamanya, mother tongue-nya menjadi bahasa Inggris, gitu ya. Kecuali mungkin negara-negara yang dekat dengan inner circle itu ya, negara-negara yang memang first language-nya adalah bahasa Inggris. Itu mungkin bisa jadi gitu ya, karena mungkin bisa juga culture mereka itu dekat gitu. Ya seperti katakanlah Indonesia dengan Malaysia. Walaupun di Malaysia itu bahasa ibunya, first language-nya itu adalah bahasa Melayu. Tapi sekilas kalau kita sedikit-sedikit pelajari gitu ya, bahasa Melayu dengan bahasa Indonesia itu ada beberapa kesamaan gitu ya, walaupun ada beberapa istilah-istilah kata yang berbeda gitu ya, tapi hampir-hampir sama gitu ya. Itu jadi bisa jadi seperti itu ya. Makanya sekali lagi walaupun bahasa Inggris ini sebagai bahasa yang global, bahasa internasional, tapi tetap ya budaya itu sangat mempengaruhi masing-masing latar belakang setiap identitas suatu negara gitu. Oke, makanya di sini di line ketiga dikatakan bahwa Amerika gitu ya, di negara-negara bagian USA itu ya, itu hampir 70% semuanya negara-negara bagiannya itu berbahasa Inggris gitu ya. Bahasa pertamanya, mother tongue-nya itu adalah bahasa Inggris. Oke. Oke, next ini masih pembahasan tentang English as a global language. English is the language of science and technology globally. It is often the language used in international organization, media, international travel, and internet.
gitu ya, Crystal 1997. Jadi dengan bahasa Inggris ini sebagai bahasa global, tidak hanya di berbagai negara menggunakan bahasa Inggris ini ya, baik itu sebagai bahasa pertama maupun bahasa kedua, pada akhirnya bahasa Inggris ini merambah ya, merambah menjadi bahasa di sains, di teknologi gitu ya. Sekarang kalau misalnya pertama kali kita mau update gadget katakanlah ya, baik itu laptop, handphone, semua yang berhubungan dengan elektronik, teknologi gitu ya, software gitu terutamanya aplikasi apapun, pasti bahasa pertama yang tersedia adalah bahasa Inggris gitu ya. Mau teknologi itu dikembangkan di Korea, di Cina, di Jepang, di Amerika, di Eropa, pasti bahasa pertama pengantarnya adalah bahasa Inggris. Ya mungkin beberapa sudah katakanlah yang mengembangkan Jepang, mungkin bahasa yang dimasukkan dalam program itu bahasa Jepang mungkin ya, tapi kan pasti tidak hanya orang Jepang yang akan menggunakan teknologi itu, pasti kan Jepang akan menjual teknologi tersebut keluar gitu ya, keluar dari negaranya. Nah, bagaimana teknologi itu bisa tersebar luas dan digunakan oleh banyak negara? Akhirnya salah satu caranya yang termudah adalah menggunakan bahasa Inggris. Makanya teknologi dan sains ini mengglobal, menggunakan bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Oke, bahkan dalam travel pun ya, kalau kalian nanti someday gitu menggunakan jasa travel untuk kalian mau ke luar negeri gitu ya, mau traveling, itu juga pasti bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Dan semua organisasi gitu ya, WHO, organisasi-organisasi dunia begitu ya, ASEAN itu juga bahasa pengantarnya adalah bahasa Inggris. Nah ini ya, makanya di sini muncul ya ini teorinya Pak Karcu Circle ya. Ini kemarin kita sudah sempat bahas, ada 3 layer di sini, inner circle, outer circle, dan juga expanding circle. Oke, mungkin ini tidak perlu saya jelaskan kembali ya, jadi saya langsung skip saja. Di sini ada kata-kata today, English is used worldwide as an international language by inner, outer, and expanding circle. Oke, jadi kalau dulu itu karena bahasa Inggris itu ya udah digunakan sebagai bahasa internasional, tapi belum kemudian melihat latar belakang, background, dan budaya dari masing-masing negara, gitu ya. Akhirnya kesannya itu memaksakan, gitu. Mau tidak mau setiap negara, terutamanya yang bukan mother tongue-nya atau bahasa pertamanya adalah bahasa Inggris, itu mau tidak mau harus bisa berbahasa Inggris gitu ya. Makanya kalau kita flashback lagi ke belakang, metode pengajaran di zaman dahulu gitu ya, di masih tahun 90-an, itu ketika guru mengajarkan bahasa Inggris di kelas, itu masih drilling vocabulary, kemudian membenarkan bagaimana caranya grammar itu ya, tata bahasanya betul dulu dan juga vocabulary-nya bisa itu. Jadi 2 itu dulu itu, supaya orang itu bisa anggapannya bisa cepat untuk belajar tanpa melihat background-nya dari mana, katakanlah background dia, budaya dia, apakah orang Cina, apakah orang Jepang gitu ya. Tidak melihat seperti itu. Akhirnya para pembelajar di kala itu akan kesulitan
dari segi pronunciation-nya mungkin gitu ya. Karena kan kita itu ketika belajar bahasa itu kan otomatis alat ucap kita juga akan terpengaruhi kan. Beda ketika orang dewasa dengan masih anak-anak. Kalau anak-anak belajar bahasa itu sangat mudah. Kenapa? Karena kan alat ucap mereka, baik itu bibir, kemudian ketika kalian dulu belajar phonetic and phonology ya, itu kan ada banyak sekali bagian-bagian dari alat ucap kita gitu ya, yang membantu kita agar kita itu bisa mengucapkan sebuah kata yang biasanya kita tidak ucapkan gitu ya. Dalam bahasa Inggris itu kan, bahasa Inggris dengan bahasa Indonesia itu kan banyak kata, kalimat yang berbeda gitu ya pengucapannya. Nah, apalagi kalau misalnya kita ketemu dengan orang-orang yang biasa ngomong bahasa Sunda, diminta untuk ngomong bahasa Inggris. Kadang-kadang pengucapan antara huruf F, huruf V itu nanti akan berbeda gitu ya. Nah, hal-hal semacam itu yang kadang-kadang akan menyulitkan. Tapi berbeda dengan anak kecil. Anak kecil kan mereka alat ucapnya sedang berkembang gitu ya. Ketika perkembangan alat ucap itu terjadi dan perkembangan bahasa juga sedang terproses gitu ya. Mereka juga alat ucapnya sedang bertumbuh, kemudian mereka juga sedang dirangsang oleh keluarganya, mungkin oleh orang tuanya, mungkin untuk belajar bahasa gitu ya. Itu kan akan lebih mudah gitu loh untuk mereka menguasai beberapa bahasa gitu. Kalian bisa ya nanti ketika listening gitu ya, karena intercultural listening ini bebas ya, tergantung topiknya. Kalau misalnya Korea, kalian bisa menganalisis, melihat, melistening mungkin keluarga yang punya anak mungkin ya. Jadi pasangan suami istri mungkin yang satu orang Indonesia, yang satu orang Korea gitu. Kemudian mereka sudah punya anak. Nah, seperti apa nih perkembangan anaknya ketika mereka dewasa, menuju dewasa dan mereka itu belajar. Pastikan kedua orang tuanya akan mengajarkan dua bahasa secara naturally ya. Mungkin si ibunya ngajak ngobrol anaknya dengan bahasa Indonesia, si ayahnya ngajak ngobrol dengan bahasa Korea gitu. Seperti itu. Itu kan nanti anak itu akan lebih cepat untuk tanggap gitu ya. Walaupun ayah dan ibunya menggunakan dua bahasa yang berbeda. Tapi tadi prosesnya lebih mudah. Beda dengan orang yang sudah dewasa karena alat ucapnya itu sudah terbiasa gitu ya, sudah tidak mulai, mungkin sudah tidak mengalami pertumbuhan lagi. Nah, ketika sudah alat ucap kita sudah ada pada posisi yang dikatakan sudah tidak berkembang lagi gitu ya, mengikuti dengan usia kita, berarti kan alat ucap kita itu sudah apa ya? Kalau sepatu baru dengan sepatu lama itu kan akan beda rasanya ya. Kalau sepatu lama itu kayak sudah punya cap kaki kita gitu. Jadi kita tuh merasa sudah nyaman dengan sepatu itu. Beda dengan sepatu baru yang mungkin ukurannya sudah sesuai dengan ukuran kaki kita, tapi itu kadang belum nyaman gitu. Nyamannya setelah 1 tahun kita pakai. Lah itu sama. Sama seperti alat-alat ucap untuk bahasa kita. Kita itu karena sudah terlalu nyaman dengan bahasa Indonesia dan juga bahasa Sunda mungkin, atau kalau saya bahasa Jawa gitu ya. Jadi ketika akan mengucapkan bahasa lain, bahasa asing yang bukan bahasa kebiasaan yang saya gunakan, rasanya tuh aneh gitu loh. Nah, disitulah rasa-rasa aneh itu yang ketika kita tidak mulai untuk apa ya, latih gitu ya. Kita tidak berusaha untuk melatih itu, akhirnya kita jadi canggung gitu. Jadi ketika kita ingin mengucapkan bahasa Inggris, banyak sekali keraguan di dalam diri kita. Itulah kenapa orang dewasa itu lebih sulit untuk cepat dalam menguasai bahasa baru. Begitu. Karena ya tadi banyak sekali keraguan mungkin di dalam dirinya sendiri, kedua malu mungkin ya, setelah ragu kemudian malu nanti kalau keliru dan sebagainya. Oke.
Nih ya, akhirnya ada kata-kata di sini, in the past, English was associated with the culture of inner circle countries. No, we know that it is an international language with speakers across the globe. English belongs to the world and includes the cultures of its many speakers. Jadi dahulu yang bahasa Inggris itu ya sudah alat komunikasi, semuanya harus bisa berbahasa Inggris. Setelah ke sini begitu ya, semakin banyak para pakar menganalisis tentang global English gitu ya, bahasa Inggris yang semakin mengglobal gitu ya, dianalisis, dibuat penelitian gitu ya, akhirnya muncullah kenapa banyak sekali negara-negara yang ada di expanding circle itu kesulitan berbahasa Inggris gitu ya, karena ya mereka itu punya culture yang cukup jauh gitu. Apalagi dari background bahasanya saja itu cukup jauh dari bahasa Inggris gitu. Kita bisa lihat orang Cina, orang Korea, orang Jepang. Kalau mereka tidak membiasakan diri mereka berbahasa Inggris, mereka juga akan kesulitan gitu ya ketika mengucapkan bahasa Inggris. Karena apa? Karena sudah terbentuk tadi ya, alat ucap mereka itu sudah terbentuk dari kebiasaan mereka menggunakan bahasa pertama. Gitu. Makanya para peneliti di dalam bahasa, terutamanya word English gitu ya, bahasa Inggris yang sudah mengglobal ini, akhirnya melihat, oh ternyata salah satunya yang faktor yang mempengaruhi adalah budaya gitu ya, culture. Makanya akhirnya tidak bisa dipaksakan gitu ya, bahasa itu tidak bisa dipisahkan dari budaya gitu. Jadi pada akhirnya kesini ketika bahasa Inggris itu diajarkan di seluruh dunia gitu ya, di seluruh sekolahan yang ada di berbagai macam negara, tidak ada lagi yang namanya harus menyamakan, memiripkan pengucapannya gitu ya. Tapi mungkin ada kaidah-kaidah, misalnya kita setidaknya mempronounce-nya itu benar gitu ya, tidak terlalu jauh. Katakanlah misalnya yang paling mudah saja kata mentimun gitu ya, timun gitu. Timun itu kan tulisannya cucumber. Bacanya ya kita jangan kemudian membacanya cucumber juga ya, tapi cucumber. Katakanlah misalnya diomong cucumber oleh orang Jawa, oleh orang Cina, oleh orang Sunda. Boleh, kok ada logat-logatnya yang aneh gitu. Nggak masalah, it's okay. Karena tadi ya, pada akhirnya setelah tahu bahwa global English ini terpengaruhi oleh budaya, jadi tidak bisa dipaksakan logat-logat budaya yang muncul dari masing-masing negara non-native English gitu ya. Tapi tadi kaidah-kaidah yang harus ada gitu ya, setidaknya misalnya mempronounce-nya harus benar gitu ya, tidak boleh terlalu jauh dari aslinya, itu tetap harus dijaga gitu. Kecuali kalau logat itu tidak bisa disalahkan. Jadi kalau misalnya kalian menemukan orang ngomong bahasa Inggrisnya logatnya aneh gitu ya, itu kalian tidak boleh menyalahkan orang itu gitu ya. Kalau dia bahasa Inggrisnya jelek. Tidak, bukan bahasa Inggrisnya yang jelek, tapi memang bahasa Inggrisnya dia itu terpengaruhi oleh logat budaya yang dia bawa dari negaranya. Pada akhirnya jadi seperti itu. Gitu ya. Makanya kenapa kita harus belajar English ini ya, word English, kemudian intercultural gitu ya. Supaya kita itu lebih aware terhadap budaya-budaya yang ada di sekitar kita, apalagi budaya secara internasional gitu. Jadi kita tidak bisa asal ngejudge orang gitu. Kita ngelihat orang mungkin ya nanti someday kalau kalian dapat kesempatan gitu ya, bisa sekolah ke luar negeri atau bisa traveling ke luar negeri gitu. Kita tidak boleh menjadi seorang judgment gitu ya. Kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada dari masing-masing negara.
Oke. Kemudian di sini implication for teaching culture in the EIL classroom. Jadi apa sih pada akhirnya dampak budaya yang terjadi di kelas gitu ya ketika bahasa Inggris ini diterapkan. Di sini ada dua. Yang pertama, since a language belongs to its users, interculturalism instead of biculturalism should be the global. Jadi di sini tuh sejak bahasa itu tuh menjadi kepemilikannya setiap pengguna bahasa gitu ya. Katakanlah Cina menggunakan bahasa Inggris, ya bahasa Inggrisnya Cina gitu. Indonesia menggunakan bahasa Inggrisnya Indonesia. Jepang menggunakan bahasa Inggris, menjadi bahasa Inggrisnya Jepang. Jadi itu akhirnya tuh menjadi interculturalism gitu ya, bukan jadi biculturalism lagi gitu. Ya tadi tidak bisa bahasa itu pada akhirnya bahasa Inggris itu tidak bisa dipaksakan gitu ya. Kalau Cina punya logat bahasa Inggrisnya Cina, ya itu adalah variasi keunikan dari negaranya di Cina gitu ya, dari orang-orang Cina yang berbahasa Inggris. Sama halnya dengan kita, orang Indonesia, walaupun kalian sempat ya bilang bahwa orang Indonesia itu bahasa Inggrisnya masih mirip-mirip gitu ya dengan native speaker gitu. Kalau orang Indonesia tuh kayaknya agak susah gitu untuk membedakan sesuatu yang aneh karena kalau kita lihat sendiri saja ya dari alfabet kita kan A sampai Z itu sama kan, hampir sama kan dengan alfabetnya bahasa Inggris. Makanya kita juga tidak terlalu jauh sebenarnya pengucapan-pengucapan kita. Beda dengan Cina. Kalian bisa lihat sendiri kan bahasa Mandarin dari bentuk alfabetnya aja sudah seperti itu. Jepang juga punya alfabet sendiri, bentuknya kanji. Korea juga punya sendiri. Alfabetnya namanya apa ya kok Korea ya? Ada yang tahu? Amila apa? Amila, woi. Amila, woi. Hangul ya kalau nggak salah ya Korea itu. Nah, Iya. berarti kan itu tuh beda gitu kan ya sama alfabet pada umumnya gitu kan. Turki katakanlah, walaupun Turki itu kesannya agak sama tuh ABC, tapi sebenarnya tidak semua alfabet yang dari A sampai Z itu ada di bahasa alfabetnya Turki. Karena ternyata ada alfabet Turki itu ada terpengaruh dengan Arab kalau nggak salah. Jadi kayak huruf C itu ada yang pakai ekor gitu. Terus huruf C-nya di sana itu double gitu ya, ada C besar, ada C kecil. Terus ada lagi huruf S, S-nya itu juga double. Tapi ada beberapa huruf yang dihilangkan sama mereka. Nah, itulah kenapa makanya ketika bahasa itu mengglobal, bahasa Inggris itu mengglobal, ketika kita mau mengajarkan bahasa Inggris itu di kelas, kita tidak boleh memaksakan sama anak didik kita gitu ya. Nanti kalau kalian ngajarin bahasa Inggris, kalian nemu kok murid kita tuh susah banget sih ngucapin ini gitu ya. Kita lihat dulu background murid kita. Dia suku mana? Sunda, Jawa. Tuh. Terus kalau Sunda, dia tinggalnya di mana? Kita harus telusuri itu. Terus kita tuh harus lebih tadi kita tidak boleh menjadi guru yang menjudgment gitu ya. Ketika kita mengetahui mungkin ada murid kita yang kesulitan mengucapkan kata ini, kita ajari pelan-pelan dia masih keliru gitu ya. Mungkin alat ucapnya dia gitu ya. Dia mungkin terbiasa di lingkungannya dia adalah Sunda yang sangat kental gitu ya. Kental akan bahasa Sunda. Jadi dia tidak terbiasa gitu ya untuk berbahasa yang lain, apalagi bahasa Inggris yang masih di negara kita sendiri ya saja sebagai bahasa asing gitu ya.
gitu. Jadi tidak boleh kita tuh menyalahkan gitu ya. Tapi kita memaklumi dan mencoba untuk mencari jalan tengahnya gitu supaya dia juga tetap bisa membaca atau berbicara bahasa Inggris yang benar gitu ya. Kita tidak harus menuntut murid-murid kita gitu ya harus berbahasa Inggris yang baik, tidak. Karena tadi ya baik itu relatif. Baik itu tergantung apa? Karena ini sekarang kan harus interculturalism bukan biculturalism lagi gitu ya. Jadi tidak boleh ada pemaksaan. Nah, sedangkan kalau benar itu kan berarti sesuai dengan kaidah-kaidah yang memang harus dilakukan gitu ya. Tuh. Tapi kalau baik, baik itu relatif. Jadi baik untuk siapa dulu gitu ya. Oke, kemudian di sini bagian yang kedua ada learners do not have to adopt or accept the ideas and behaviors of inner circle countries to use English. They can learn English through many cultures, gitu ya. Kalau dulu kesannya tuh ketika kita ngajarin bahasa Inggris itu dipaksakan gitu ya. Kalau kalian dulu masih atau sekarang masih menemukan ada textbook buku ajar itu ya, buku ajar, buku paket bahasa Inggris itu ngajarin season, musim gitu ya. Musim itu ada 4, ada winter, ada autumn, ada apa lagi sih? Spring, 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 satu lagi apa? summer. Summer gitu ya. Padahal kalau di logika di negara kita sendiri Indonesia ada nggak winter? Nggak ada. Musim kita tuh kan cuma 2 ya, musim hujan sama musim panas. Udah 2 itu. Tapi kita tuh dahulu, karena saya dulu ngerasa saya dapet ya, di buku paket saya dulu waktu saya sekolah SD, kalau nggak salah SD saya masih ingat itu. Guru saya, guru bahasa Inggris saya itu ngajarin musim itu ada 4. Di situ tuh saya bingung. Kenapa musimnya ada 4? Perasaan setiap tahun gitu ya, adanya cuma musim panas sama musim hujan gitu kan. Jadi dulu itu bahasa Inggris itu diajarkan tuh maksa gitu loh. Tidak sesuai dengan realita yang ada. Kita tuh boleh, bukan berarti kita nggak boleh ngajarin pengetahuan yang ada di luar gitu ya. Boleh, kita itu boleh ngajarin ini ya, ide ataupun kebiasaan dari negara-negara yang ada di inner circle gitu ya. Inner circle kan kayak USA, di Inggris gitu kan ya, yang semuanya tuh L1-nya itu adalah bahasa Inggris. Bukan berarti kita tuh tidak boleh mengajarkan, memberi pengetahuan kepada siswa kita kalau musim itu ada 4, boleh. Tapi kita juga harus mengedukasi siswa kita bahwa walaupun di dunia, jadi kita tuh harus ngasih pengantar gitu loh. Di negara kita itu ada 2 musim, musim panas dan musim hujan. Jadi kita tuh harus ngasih pengantar dulu dari negara kita, baru nanti kita tarik keluar gitu ya. Jangan tiba-tiba kita tuh letterlek ngelihat dari buku paket gitu ya. Karena kan biasanya kalau di buku paket tuh seperti itu yang terjadi gitu ya. Tahu-tahu ada 4 musim, terus kita ngasih tahu nanti hafalin ya kalau ada saljunya itu namanya winter gitu. Padahal boro-boro ya ngelihat salju aja belum pernah gitu kan. Paling cuma di TV aja gitu kan. Maksudnya megang yang benar-benar memegang itu kan belum pernah. Paling kalaupun ada itu adalah salju buatan tuh ya yang biasanya di Trans Studio itu ya sekarang udah ada. Tapi kan itu nggak asli gitu kan. Itu kan bukan asli yang benar-benar memang kondisi alam gitu ya. Ya karena memang kondisi alam kita tidak tidak ada di bagian itu gitu ya, bukan ada di bagian subtropis. Kita kan ada di tropis, jadi kita tidak pernah menemukan salju gitu ya. Gitu. Jadi makanya di sini ketika culture itu masuk gitu ya, budaya itu masuk bersamaan dengan mempelajari bahasa, kita tidak boleh memaksakan gitu ya. Itu kita harus melihat kembali bagaimana sih budaya yang ada di negara kita gitu. Baru kita masukkan bahasa tersebut.
gitu. Jadi katakanlah tadi kalaupun kita mau mengajarkan 4 musim yang ada di inner circle countries gitu ya, boleh. Itu sebagai pengetahuan saja gitu. Tapi kita tidak boleh kemudian mengklaim dan memaksakan bahwa musim itu ada 4 gitu. Yaitu ada, tapi kan itu di negara sana gitu ya, bukan di negara kita. Karena kita kan ada di expanding circle gitu ya, jauh dari inner circle. Gitu ya. Jadi di sini learners do not have to adopt or accept the ideas and behavior in inner circle. Itu yang dimaksud seperti itu gitu. Kita boleh sebagai guru ngasih pengetahuan, tapi tidak boleh kita itu memaksakan pengetahuan itu kepada murid-murid kita gitu ya. Jadi kita harus mengajarkan itu secara natural. Tuh. Jadi makanya di sini ada kata-kata they can learn English through many cultures gitu ya. Jadi kita tuh boleh ngajarin bahasa Inggris ini dengan berbagai macam budaya gitu ya. Kalau di Cina ngajarin bahasa Inggris dengan budayanya Cina ya boleh. Di Jepang ngajarin bahasa Inggris dengan budayanya Jepang ya boleh. Di Indonesia ngajarin bahasa Inggris dengan budayanya Indonesia ya boleh. Justru itu yang sekarang diangkat gitu ya oleh para educators di seluruh dunia dan juga para pakar dan peneliti di global Englishish itu ya. Itu yang sekarang diangkat itu justru budaya. Budaya itu yang pertama, baru bahasanya dimasukkan gitu ya. Okay, and then here lanjutan dari interculturality ya. EFL teachers should enable speakers to share with others their ideas and culture in cross-cultural interaction and create a sphere of interculturality. In this sphere or intercultural place, learners need to learn about another culture. Learners need to reflect on their own culture in relation to others. Itu. Jadi sphere of interculturality itu atau intercultural space gitu ya. Kita tuh harus memunculkan ini gitu. Adanya space dari antar budaya gitu ya. Budaya yang sudah gimana sih? Jadi budaya dari berbagai macam negara gitu kan. Kita tuh jadi sudah harus mulai memberitahu gitu ya ketika kita ngajar, ya kita kasih tahu ke murid-murid kita. Kalau ternyata budaya di dunia itu banyak loh dan bermacam-macam gitu. Tapi budaya-budaya itu dipersatukan dengan bahasa internasional yaitu bahasa Inggris gitu ya. Jadi boleh kita tuh ngajarin murid kita budayanya di Korea, budayanya di Cina, budayanya di Amerika, budayanya di Inggris gitu. Tapi kembali lagi harus ada refleksi juga gitu ya. Sebagai seorang pembelajar itu juga harus bisa merefleksikan budaya milik sendiri gitu. Kenapa? Takutnya nanti kalau tidak ada refleksi sendiri terhadap budaya kita sendiri gitu ya. Kita tuh asik mempelajari budaya dari berbagai macam negara. Kita itu bisa nanti someday gitu ya, generasi muda kita itu bisa hilang gitu. Budaya Indonesianya itu bisa hilang gitu ya. Makanya pemerintah Indonesia itu sangat menggalangkan ketika ngasih beasiswa gitu ya, beasiswa ke luar negeri untuk para generasi muda di Indonesia itu pasti pertama kali yang ditanya itu adalah budaya Indonesia. Jadi tolong kalian ketika keluar kemanapun itu, ke negara manapun itu, tolong tetap kalian itu membawa budaya Indonesia. Jangan sampai budaya Indonesia itu hilang dari identitas diri kalian. Gitu ya. Tuh, makanya itu sangat penting gitu ya, budaya kita sendiri, merefleksikan budaya kita sendiri, budaya Indonesia itu penting. Karena budaya Indonesia itu juga sangat banyak gitu ya.
jenisnya, dari bahasanya banyak, sukunya banyak, berpulau-pulau gitu ya. Gitu. Tuh, makanya jangan sampai itu tuh luntur hanya karena ikut-ikut budaya Korea, K-pop kayak gitu-gitu ya. Kita boleh kok tahu, nonton, suka dengan satu budaya dari sebuah negara. Boleh, tapi kita tidak boleh melupakan budaya dari negara kita sendiri gitu ya. Seperti itu. Oke, makanya di sini muncul yang namanya cultural difference. Within each culture, there are differences related to age, gender, regional origin, ethnic backgrounds, and social class. Ya, jadi sebenarnya kenapa sih budaya itu berbeda? Karena perbedaan budaya yang ada itu dipengaruhi juga ya dari usia, kemudian gender perempuan, laki-laki gitu ya. Kemudian regional originnya, jadi dia itu asalnya dari mana gitu ya, etniknya, etnik backgroundnya gitu ya, dan juga status sosialnya. Itu mempengaruhi budaya. Kemudian people from the same country or language groups will not necessarily have the same cultural beliefs, values, or ways of doing things. Nah, jadi walaupun adanya perbedaan budaya, tetap ya bagi sebagian kelompok orang gitu ya, atau satu negara gitu ya, itu tuh dengan negara yang sama, bahasa yang sama di satu kelompoknya, katakanlah orang-orang Sunda gitu ya, mereka itu ya cultural belief-nya kan pasti sama gitu ya, norma-norma yang ada gitu ya, apa yang mereka lakukan ya pasti kan sama gitu. Jadi itu tidak akan terlalu berpengaruh gitu ya, ketika kalian itu ada di satu kelompok grup orang yang sama gitu ya, satu suku sama gitu ya. Katakanlah karena kalian Sunda gitu ya, ada di tanah Sunda gitu ya, pasti kalian ya biasa-biasa aja, wajar aja gitu ya, karena itu yang terjadi. Tapi itu kan berbeda dengan saya katakanlah saya suku Jawa gitu ya, saya berada di wilayahnya orang-orang suku Sunda, pasti akan banyak sekali hal-hal yang bermunculan yang menurut saya itu aneh ketika saya melihat sekumpulan orang-orang Sunda melakukan hal tersebut gitu ya. Itulah yang terjadi di sini. Tapi ketika sebaliknya gitu ya, saya ada di grup saya sendiri di sekitaran orang-orang Jawa, ya itu menurut saya lumrah, hal yang biasa gitu ya. Tapi ketika kalian orang Sunda yang datang ke Jawa gitu ya, pasti kalian juga akan merasakan hal yang sama yang saya rasakan ketika saya datang ke tanah Sunda gitu ya. Akan ada hal-hal yang menurut saya itu aneh gitu ya. Tuh. Oke, and then using cultural materials. Jadi bagaimana sih kita sebagai guru menggunakan materi-materi yang ada terpengaruh oleh budaya gitu ya. Sebenarnya kalau kalian mengidentifikasi buku paket bahasa Inggris itu ya, itu di dalamnya akan ada banyak sekali terpengaruh oleh budaya. Gitu ya. Misalnya yang paling mudah saja, kalian bisa menganalisis dari gambar. Banyak sekali di buku paket bahasa Inggris itu gambar pasti terpengaruh oleh budaya-budaya dari inner circle. Contohnya nih, pasti kalau ada percakapan, conversation, pasti yang dimunculkan adalah fotonya orang bule dengan orang luar gitu ya, dengan rambutnya yang blonde gitu ya, yang blonde
apa sih pirang gitu ya. Coba saya mau nanya sekarang, yang masih ngajar terus masih pakai buku paket, masih nemu nggak di buku paketnya orang-orang yang dimunculkan itu orang asing gitu, yang dia Masih. berambut pirang, masih kan? Nah itu Iya, sebenarnya masih. itu adalah terpengaruh dari budaya gitu ya. Secara tidak langsung kita itu sedang kita sebagai guru Dicekokin. ya sebenarnya tidak dicekokin juga ya, tapi dikenalkan gitu, dikenalkan. Kalau ini tuh gambarannya orang-orang yang ada di inner circle tuh seperti ini loh, orang-orangnya tuh rambutnya pirang, tinggi, hidungnya mancung gitu ya. Matanya biru. Matanya biru gitu. Seperti itu. Kita secara tidak langsung ya sedang dikenalkan gitu. Dan kalau misalnya kalian nemu lagi tuh ada bahasan tentang tadi ya musim gitu, tiba-tiba muncul winter gitu, kan itu juga sebenarnya sedang dikenalkan kan kita nggak ada kan winter tuh, seperti itu ya. Jadi tinggal tadi ya bagaimana kita menyampaikan materi-materi itu yang terpengaruh oleh budaya yang bermacam-macam tadi gitu ya, kita sampaikan perlahan-lahan kepada siswa kita gitu ya. Tidak berarti kita menjudgment culture tertentu maupun kita juga tidak memaksakan gitu ya. Itu hanya sebagai pengetahuan. Gitu. Itulah yang seharusnya kita ajarkan gitu ya. Ini makanya di sini muncul teaching EIL authentically means including a variety of cultural materials. MCQ 2002 identify 3 types of cultural materials. Jadi sini ada 3 gitu ya. Ketika mau mengidentifikasi materi-materi ajar yang terpengaruh oleh budaya, source of culture materials. Jadi kita harus lihat dulu sumber yang muncul dari materi-materi yang ada di buku paket itu, culture-nya itu sumbernya dari mana aja sih? Apakah, jadi kalau misalnya kalian kritis gitu ya, mau mengkritisi buku paket kalian sendiri gitu ya, coba kalian analisis dalam satu buku paket itu ada berapa budaya yang muncul di dalam situ gitu yang ditawarkan oleh buku paket itu. Apakah hanya dari negara-negara yang ada di inner circle? Apakah ada budaya-budaya yang muncul dari outer circle? Atau bahkan ada budaya-budaya yang muncul dari expanding circle? Gitu. Nah itu, jadi kalian harus melihat gitu ya, seperti apa. Nah, terus kalau kalian lebih jeli lagi, kalian coba persentasekan. Banyak mana nih persentasenya? Dari yang inner, outer, sampai yang expanding. Jangan-jangan buku paket A ini isinya semuanya culture-nya cuman dari inner circle. Bahkan nggak ada expanding circle-nya gitu ya. Expanding circle kan berarti katakanlah negara kita misalnya. Jangan-jangan nggak ada nih budaya Indonesia dalam buku ini gitu ya. Nah itu. Jadi kita harus pinter-pinter gitu ya sebagai guru itu mix and match berbagai macam materi ajar gitu ya. Jangan sampai kita megang buku paket yang di situ isinya terpengaruh oleh budaya inner circle semua. Budaya-budaya luar, budaya Amerika, budaya Inggris. Tapi budaya kita sendiri nggak diajarkan gitu kan. Nanti mau kemana dong ini siswa kita gitu kan. Nah, makanya di sini muncul yang namanya target culture materials. Sebenarnya target kita, budaya kita yang mau kita ajarkan ke siswa kita itu yang mana, gitu kan? Apakah both of them, gitu ya? Ya kita mau ngajarkan budaya-budaya di negara yang ada di inner circle, tapi kita juga pengen ngajarin budaya kita sendiri yang ada di expanding circle, gitu ya. Nah, itulah. Dan yang ketiga ini makanya muncul yang namanya international culture materials. Kalau sudah sampai di sini international culture materials berarti materi-materinya itu akan semakin membudaya gitu ya. Jadi mungkin bisa jadi kalau di persentase tadi itu bisa
sama gitu ya, persentasenya tuh seimbang gitu. Inner circle-nya ada, ya expanding circle-nya juga ada, dan mungkin bisa 50-50 gitu ya. Jadi bisa seimbang. Oke. Nih ya. Nih makanya di sini kembali lagi dimunculkan si modelnya Pak Kachru ini ya. Nih, sebenarnya kalau misalnya target culture materialnya itu inner circle, jadi kita sebenarnya tuh mau mengenalkan nih loh, mau mengajarkan budaya-budaya yang ada di negara-negara USA, UK, Australia gitu ya. Terus apa namanya, untuk sumber dari materi budayanya itu ya dari budayanya kita sendiri gitu. Jadi kayak ngajarinya tuh dimulai dari budaya kita dulu, terus nanti kita expand, kita perluas ke budaya yang ada di luar gitu. Seperti itu. Ya baiknya sih memang seperti itu ya. Kita mulai ngajarin budaya itu ya dari budaya kita sendiri. Karena kalau kita ngajarin contoh, kita ngasih contoh dari budaya kita sendiri kan itu lebih dekat kan ke siswa kita gitu ya. Itu lebih otentik gitu kan. Daripada kalian tiba-tiba ngajarin budayanya orang luar gitu. Jadi musim itu ada 4 ya, kalian harus tahu musim itu ada 4. Nah, kan bingung ya. Bukannya musim itu ada 2, musim hujan sama musim panas gitu. Makanya kita harus pinter-pinter gitu ya. Kalau kita punya target culture-nya untuk ngajarin, memperkenalkan budaya-budaya yang ada di negara-negara di luar gitu ya. Kita ulas dulu, kita ingatkan kembali ke siswa kita kalau kita tuh juga punya budaya sendiri gitu. Kita punya kebiasaan sendiri, kita punya cuaca sendiri di negara kita gitu. Oke. Nih ya, ini hanya sekedar penampakan saja ya dari kalau misalnya adanya budaya yang masuk ke dalam materi-materi ajar. Katakanlah misalnya di sini nih, in my culture we value knowledge and guidance from our elders. Jadi ini masuk gak nih kalau di budaya kita, budaya orang Indonesia. Jadi kayak kita tuh kalau ada orang tua, orang yang lebih tua dari kita tuh kayak mempercayai kalau mereka tuh lebih paham tentang kebijakan, tentang norma-norma yang ada di sekitar kita. Terus makanya kita tuh kayak menghormati orang yang lebih tua gitu ya. Terus kalau orang tua ngomong, ngasih tahu, ngasih apa namanya, ngasih ilmu ke kita gitu tuh, kita tuh kayak percaya gitu, langsung percaya. Oh iya bener ya kata ayah kita, kata kakek kita gitu. Kalau ada kepercayaan seperti ini, kan kepercayaan itu kan munculnya biasanya dari orang yang lebih tua dari kita kan, gitu. Ini sama nggak nih kayak di budaya kita, kira-kira? Seperti itu nggak budaya kita? Budaya Indonesia tuh kayak gitu nggak sih? Karena nanti Yes, alright. beda lagi loh ya kalau kalian belajar budayanya di Amerika. Di Amerika tuh nggak ada yang namanya kayak gitu. Semua orang itu mau tua mau muda itu dianggap sama. Jadi kalau ada orang tua ngasih tahu anak muda, itu anak mudanya nggak percaya, itu sah-sah aja. Misalnya katakanlah gini, orang tua kan suka ngingetin tuh, jangan duduk di tengah jalan. Nanti pamali gitu, misalnya katakanlah gitu. Kalau nyapu yang bersih, kalau nggak bersih nanti nanti kenapa gitu kan, suka kayak gitu. Tapi itu mungkin kalau di kita kita masih percayai gitu ya. Tapi kalau di Amerika gitu ya nggak ada kayak gitu. Jadi tidak ada kepercayaan seperti itu gitu. Jadi kadang orang itu tidak saling mempercayai gitu ya. Gitu. Gitu. Jadi kenalilah budaya kita dulu, baru kita masuk ke
target budaya yang mau kita perkenalkan kepada murid kita gitu ya. Makanya nanti baru sampai kepada percampuran, bukan percampuran juga sih, tapi ini loh bahwa budaya itu antar negara tuh ada banyak sekali gitu. Gitu ya, fasenya tuh seperti itu yang baik. Oke. Jadi ini hanya sekedar kutipan saja ya dari MCK. So, this new understanding of English as an international language changed the role of non-native English speaking teachers gitu ya. Intinya ya dengan adanya pengetahuan akan global English itu sendiri, makanya sebagai guru gitu ya, ketika akan mengajarkan bahasa Inggris kepada siswa-siswanya yang non-native English gitu ya, guru non-native English pun ngajarin siswanya yang non-native English pun harus berubah gitu ya. Cara dan pola pemikirannya harus berubah. Itu. Oke.